Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya akhirnya resmi menetapkan Cecep dan Asep sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih periode 2025-2030 berlangsung di Alhambra Hotel and Convention BW Signature Collection pada Rabu 28 Mei 2025 kemarin. Terkait penetapan, kita terhubung bersama rekan Jainal Abidin, jurnalis Tribun Priangan yang akan menginformasikannya untuk Anda. Rekan Jainal Abidin, silakan informasi lebih lengkapnya. Ya, Yusna izin melaporkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya resmi menetapkan Cecep Asep sebagai pemenang pada PSU Tasikmalaya 2025. Hasil ini, di penetapan ini berlangsung di Alhambra Hotel Convention BW Signature Collection Rabu pada 28 Mei 2025. Pada penetapan hari ini, Bupati dan Wakil Bupati terpilih beserta 4 pengusung partai hadir, bahkan 2 parpol pengusung dari paslon 1 Iwan Dede ikut menghadiri. Adapun parpol dari paslon 03 AIIP tak menghadiri penetapan yang dilaksanakan KPU Tasikmalaya. Menurut Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tabami, hari ini kita melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pilkada kemarin. Menurut Ami, penetapan ini berdasarkan hasil kemarin ada gugatan ke MK dan kemarin tanggal 26 Mei sudah mendengar keputusan dari MK, bahkan MK menolak 2 gugatan dari paslon 01 dan paslon 03. Dari sidang lanjutan tersebut, Cecep Asep ini menjadi pemenang pada PSU Tasikmalaya yang sebelumnya digelar pada pilkada serentak dan mereka menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tentunya atas putusan tersebut, pihaknya langsung melakukan kewajiban untuk menetapkan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Penetapan ini merupakan sesuai PKPU nomor 18 2024 setelah penetapan MK untuk melakukan rapat pleno calon terpilih. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kita sudah sama-sama mendengar bahwa pasangan calon 02 Cecep Asep sudah ditetapkan sebagai paslon terpilih dengan perolehan 52,45%. Ami pun menegaskan, usai penetapan, tahapan selanjutnya menyerahkan berkas calon terpilih ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Setelah itu, untuk penetapan, selain dari DPRD, KPU pun sudah selesai tugasnya sampai penyerahan berkas ke DPRD. Untuk diketahui, pada pelaksanaan PSU Tasikmalaya ini, paslon 01 Iwan Dede meraih suara 152.257 suara dengan persentasi 17,20%. Dan paslon 02 Cecep Asep meraup 465.150 suara dengan raihan persentasi 52,42%. Sementara untuk paslon 03 AIIP hanya meraup 269.075 suara dengan persentasi sebesar 30,30%. Usai penetapan, calon bupati dan wakil bupati terpilih langsung tancap gas untuk mengatur jam kerja ASN sampai akan membenahi Masjid Agung Baitur Rahman yang ada di lingkungan Pemkab Tasikmalaya. Menurut Cecep Nurul yakin, setelah ditetapkan pihaknya bersama pasangannya akan langsung kerja dan mengatur jam kerja ASN sekaligus membenahi Masjid Agung Baitur Rahman. Selain itu, pihaknya pun bakal mulai menyusun program dalam anggaran perubahan tahun 2025. Yang pertama yang akan kita benahi sesuai dengan amanat Amir Mahfud, yakni Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, meminta membenahi tempat ibadah Masjid Baitur Rahman, kata Cecep. Apalagi Kabupaten Tasikmalaya ini memang religius Islami, maka Cecep Asep akan memulai kerja dari masjid. Maka untuk menyelaraskan rencana kerja ini sudah dipanggil bagian hukum untuk membuat rancangan kaitan dan jam kerja ASN di lingkungan Pemkab Tasikmalaya. Jadi kita hanya bergeser pukul 7.30 pagi dan istirahatnya 11.45 karena waktu zuhur dan kadang pukul 12 kurang atau dari 12.00, maka kita istirahatnya lebih dari 45 menit. Bahkan ia juga akan mewajibkan ASN untuk sholat berjamaah zuhur dan asar sesuai aturan yang baru yang akan diterapkan di pemerintahan baru ini. Jadi kita akan mendorong Tasikmalaya ini religius Islami. Itu gerakan dari kita, disiplin berjamaah sholat. Mudah-mudahan disiplin berjamaah sholat ini dapat membangun pembangunan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Cecep pun menambahkan sesuai janji politiknya,
pihaknya akan mengutamakan dan mengevaluasi program yang sedang berjalan sekarang. Nantinya kami akan panggil untuk ekspos setiap OPD supaya bisa dibedakan mana yang sudah berjalan, mana yang belum, mana yang sudah sesuai program utama, dan mana yang tidak sesuai dengan program kita. Karena di anggaran perubahan nanti ada 3 langkah, yakni memindahkan, menambah, dan bisa mengurangi. Kalau kurang anggarannya berarti kita memindahkan program tersebut. Senada dikatakan, Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih Asep Sopari Al-Ayubi mengaku tentu dirinya pun akan bersinergi dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Tasikmalaya terpilih Cecep Nurul Yakin. Kita akan mengusung Dwi Tunggal, tidak ada perbedaan di antara Bupati dan Wakil Bupati. Maka setiap kebijakan yang dikeluarkan bisa disampaikan Bupati atau saya sebagai Wakil Bupati adalah keputusan bersama. Demikian Yusana yang kami dapat laporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih informasi Anda, rekan Jainal Abidin, jurnalis Tribun Priangan. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut keterangan dari sejumlah pihak terkait yang berhasil dihimpun wartawan lapangan kami untuk Anda. Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang sudah hadir ke TPS, menciptakan iklim politik yang baik di Kabupaten Tasikmalaya. Terkhusus saya sampaikan terima kasih untuk Pak Haji Adi Sugianto dan Kang Iip di Pilkada 2024, Kang Iwan dan Kang Dede, untuk Ibu Ai dan Kang Iip dan Kang Iwan dan Kang Dede di PSU kemarin, karena tidak mungkin ada juara kalau hanya satu saja. Jadi ada juara itu kan kalau ada. Pada hari ini kita melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penetapan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada kemarin, dan berdasarkan hasil kemarin, karena dari hasil pleno kemarin kita ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan kemarin di tanggal 26 kita sudah sama-sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.